Sudah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai pesan iklim dari Glasgow. Silakan Bapak Efransyah. Selamat sore, selamat pagi, salam sehat buat semua, salam buat kawan-kawan di tanah air. Jumpa lagi pada hari kedua penyampaian pesan iklim. Saya berada di Edinburgh dan ditemani oleh dua kolega yang satu sudah tidak asing lagi buat kita, Pak Suryo Adibowo di Jakarta di Manggala. Dan narasumber utama kita hari ini adalah Ibu Dirjen PPI. Saya manggilnya Bu Ami, sampai karena terlalu sering lupa nama panjangnya. Bu Ami, salam sehat. Saya minta izin ngobrol sedikit. Saya akan mulai mengatakan bahwa topik pertama hari pertama kemarin itu mengukur temperatur bagaimana NDC kita bisa tercapai dari perspektif berbagai stakeholder. Jadi kita banyak mendengar tentu unsur pemerintah akan tekadnya, terutama mitra utama adalah SDM. Kita sudah dengar dengan jelas bagaimana mereka fully determined untuk mencapai targetnya masing-masing, mengurangi emisi Indonesia sesuai dengan komitmen kita secara internasional. Kalau bisa 41%, syukur kalau bisa lebih. Minimum jangan kurang dari 29%. Begitu bahasa NDC secara publik. Kemudian, sesuatu yang menggembirakan kita catat adalah para pelaku dari pihak BUMN dan swasta juga menyampaikan hal yang sama. Komitmen mereka, bahkan mereka masing-masing, state-owned enterprise itu, BUMN itu menyiapkan roadmap sudah masing-masing. Dan strategi apa yang akan mereka tempuh agar beban NDC itu bisa terpikul dan mereka menangkap pesan bahwa sedapatnya we go beyond. Tentu itu sesuatu yang sangat mencerahkan ya, Bu Ami, kalau lihat dari segi komitmen semua parti, non-parti, stakeholder terhadap pencapaian NDC. Saya pikir itu catatan pertama. Dalam pencapaian NDC itu tentu ada macam-macam aksi mitigasi dan adaptasi. Berbagai instrumen dikeluarkan. Dan salah satu yang juga sangat menggembirakan, sudah diketahui oleh publik, adalah mengenai carbon pricing, yaitu nilai ekonomi karbon yang baru saja ditandatangani. Apakah sudah diundangkan Ibu Ami melalui Perpres nomor 29 ya tahun ini? Betul? 98. Oke, berarti tidak jet lag ya, nomor Perpresnya benar 98. Nah, kalau teman-teman setuju, kita ngobrolnya begini pagi ini. Pertama ya tentu Ibu Ami harus menceritakan secara singkat ya, karena kita jam 9, ini hanya 30 menit obrolan kita ini. Nanti jam 9 orang akan konsentrasi pada pavilion. Ceritakan dulu mengenai kedudukan NEK ini, NEC ini, secara instrumen-instrumen lain dalam pencapaian NDC. Itu yang pertama Bu Ami, publik saya kira harus tahu. Yang kedua, kalau begitu kedudukannya, apa yang harus kita lakukan gitu? Apakah harus bikin regulasi lagi atau bagaimana? Itu pertanyaan pertama. Tapi sebelum menjawab, baik Mas Bowo di Jakarta maupun Bu Ami, ya nanti Mas Bowo akan bertanya. Tolong sampaikan dulu kesan yang sudah dilalui. Nah, alhamdulillah tentunya semuanya sehat-sehat, yaitu kesan yang baik sekali. Saya mendengar delegasi RI semuanya baik-baik dan siap mensukseskan COP26 ini. Ibu Ami silakan. Laksmi Dewanti adalah Direktur Jenderal PPI
pengendalian perubahan iklim di bawah Kementerian LHK. Ibu Ami. Baik, terima kasih Pak F. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang atau menjelang sore di Jakarta, Pak Bowo dan teman-teman semuanya di tanah air, Pak F. Fransah yang ada di Edinburgh. Saya masih di Glasgow sampai saat ini. Terima kasih untuk pertanyaannya dan ini terkait dengan karbon. Tapi sebelumnya tadi ditanya dulu kesannya ya Pak F ya. Iya. Ini adalah tanggal 3 dan ini adalah hari ke-3, sebetulnya hari ke-4 karena persidangan dimulai tanggal 31 Oktober melalui plenary bersama antara COP, CMA, CMP, SAPSTA dan SPI. Mungkin sebagaimana teman-teman tahu, ini ada 5 rangkaian kegiatan yang dilaksanakan sekaligus di Glasgow. Alhamdulillah untuk dalam konteks persidangan, kalau di tanggal 1 dan 2 kemarin kita semuanya sama-sama menyimak pesan-pesan dari para pemimpin dunia terkait komitmen, terkait dengan harapan, terkait dengan pesan-pesannya, bagaimana kami di tingkat negosiasi perlu menyelesaikan beberapa atau berbagai isu-isu atau agenda-agenda krusial. Dan dalam konteks negosiator atau negosiasi, tanggal 1 dan 2 kemarin diwarnai dan dipenuhi agendanya dengan berbagai macam konsultasi di tingkat head of delegation. Di masing-masing agenda, para chair dan co-chair sudah memperkenalkan atau mengintroduksi basis paragraf atau basis teks yang nanti akan dinegosiasikan. Dan hari ini baru mulai real negosiasi. Jadi 1 dan 2 kemarin baru memperkenalkan apa saja nanti pendekatan chair dan co-chair untuk masing-masing isu, kemudian juga bagaimana pandangan umum dari masing-masing partis terhadap rencana chair dan co-chair, agenda minggu pertama, pendekatan minggu pertama, minggu kedua, dan sebagainya, dan bagaimana teks itu akan dilakukan. Dan hari ini, apa yang kemarin sudah dibicarakan baru segera dimulai. Jadi negosiasi benarnya nih teksnya baru hari ini nih dimulai untuk hampir semua agenda. Termasuk itu agenda yang terkait dengan karbon. Ya, itu kesannya yang pertama Bu Ami ya. Dan kalau saya boleh menambahkan yang saya tangkap bahwa melalui BBC tentunya perhatian terhadap Kepala Negara Indonesia, Pak Presiden Jokowi, cukup tinggi dan beliau menjadi sentral disorot karena menyampaikan hal-hal yang sangat konkret dan komitmen yang jelas dan sangat bersikap dalam memimpin sebagai statementship, sebagai leader di dalam hal menjawab tantangan iklim ini. Kalau Mas Bowo kesannya apa yang ditangkap di Jakarta? Terima kasih Bang Efran. Selamat pagi Bu Ami. Semoga sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat. Kalau saya lihat dari kami yang ada di Jakarta, terutama di Indonesia secara umum, memang COP26 ini, terutama dengan ada event lebih dahulu G20, itu benar-benar dengan di bawah pimpinan Pak Jokowi, ini elevate profil Indonesia dibanding negara-negara lain. Jadi saya melihatnya sebelum COP26 ini, Indonesia biasanya sebelum-sebelumnya, sebelum COP di Paris misalnya, itu banyak kita datang dengan mengikuti semua irama kegiatan dengan baik. Tetapi ini ada momen Indonesia bisa menggoreskan tinta baru. Karena posisi yang diambil Indonesia itu diakui oleh banyak negara. Nah, dengan demikian sebenarnya kita bisa lebih aktif untuk bernegosiasi, terutama apabila negosiator-negosiator ini tidak hanya menyuarakan aspirasi Indonesia, tapi juga on behalf
G77 misalnya, tanpa secara langsung menyebut begitu ya. Dengan begitu kita menjadi mengapresiasi lebih lanjut, memberi apresiasi lebih lanjut dari komitmen politik Pak Jokowi. Dan di sini berarti Indonesia bisa masuk dalam tidak hanya soal aktor penting dalam ekonomi seperti G20, tapi juga aktor penting leading di dalam urusan krisis iklim. Itu artinya ada peluang politik yang besar yang bisa kita masukkan. Dan saya merasa forum-forum seperti ini, selain forum-forum yang di pavilion, tapi pesan-pesan iklim yang setiap hari digelar itu banyak akan membantu climate literacy dari seluruh masyarakat Indonesia. Itu jadi. Baik, Mas Bowo, pesannya jelas dan kita mendengar yang mengikuti broadcast pesan iklim ini kemarin ketika saya mewawancarai Pak Dirjen Multilateral, bagaimana Kemlu, Kementerian Luar Negeri, itu mengatur strategi agar forum multilateral itu efektif dengan cara mengaitkan G20, COP26, dan ASEAN Chairmanship menjadi satu kesatuan yang kiranya mendukung diplomasi Indonesia untuk mencapai tujuan negara kita sesuai dengan yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar. Kita beralih karena waktunya tidak banyak, kita fokus seperti yang saya undang tadi, bicara tentang carbon pricing. Dan Mas Bowo di Jakarta, karena ini hal baru, Anda mengatakan perlunya literasi, mohon melakukan pertanyaan-pertanyaan agar barangnya tambah jelas. Nah, NAK itu apa pentingnya, konteksnya gimana, dan nanti kalau sudah kalau sudah sampai di situ kita harus ngapain lagi gitu kan, sehingga karena itu suatu keputusan politik yang sangat penting keluarnya Perpres itu menurut pendapat banyak orang. Silakan Bu Dirjen. Ya, mewakili pertanyaan saya juga Bu Dirjen. Ya, tapi biar Bu Ami duluan jelasin. Baik, terima kasih Pak F. Tadi ini juga nyambung tadi kesan yang sudah disampaikan, pesan yang disampaikan kemarin terkait dengan statement atau pernyataan Bapak Presiden Jokowi. Dan kalau kita simak di dalam statement yang disampaikan di World Leader Summit di tanggal 1, itu ada yang kalimatnya begini. Selain itu, ini kalimatnya itu sebetulnya di atasnya adalah Indonesia akan berkontribusi lebih cepat bagi net zero emission dunia. Kan gitu. Kemudian pertanyaannya, seberapa besar kontribusi negara maju untuk kami? Transfer teknologi apa yang bisa diberikan? Ini butuh aksi, butuh implementasi secepatnya. Kalimat berikutnya dari Presiden Jokowi adalah, selain itu, carbon market dan carbon price harus menjadi bagian dari upaya penanganan perubahan iklim. Ekosistem ekonomi karbon yang transparan, berintegritas, inklusif, dan adil harus diciptakan. Jadi pada saat kita bicara carbon pricing atau nilai ekonomi karbon, transparansi, integritas, inklusif, dan berkeadilan, ini adalah 4 prinsip yang kita bawa. Baik dalam nanti konteksnya dalam Perpres nilai ekonomi karbon maupun dalam kami memperjuangkannya yang terkait dengan agenda artikel 6 Paris Agreement yang diharapkan bisa conclude atau bisa selesai rule books-nya di COP26. Nah, Perpres alhamdulillah Perpres nilai ekonomi karbon untuk mendukung capaian target NDC dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional sudah ditandatangani oleh Presiden tanggal 29 Oktober 2021. Kita masih menunggu Perpres ini diundangkan. Nomornya adalah 98 tahun 2021. Di dalam Perpres ini dijelaskan bagaimana Indonesia melihat nilai ekonomi karbon. Indonesia tidak hanya melihat nilai ekonomi karbon sebagai perdagangan karbon saja, tapi diperkenalkan dalam 4 bentuk mekanisme
Yang pertama perdagangan karbon, di mana di dalamnya ada perdagangan emisi dan offset emisi. Yang kedua adalah pembayaran berbasis hasil atau kinerja, result-based payment. Yang ketiga, pungutan atas karbon. Dan yang keempat, mekanisme lainnya yang bisa merupakan kombinasi 1, 2, dan 3, atau nanti mekanisme yang nanti akan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan metodologi. Sampai di situ, Bu Ami. Konteksnya, ya. Bu Ami, sampai di situ tadi disebutkan perdagangan karbon di antara 4 kan? Siap, ya. Itu berlaku domestik dan internasional kah? Ya, semua mekanisme yang tadi disebutkan bisa, tapi khususnya tentu saja untuk yang pertama ya. Kalau pungutan atas karbon mungkin agak sulit ya kalau konteksnya internasional. Jadi untuk 1 dan 2, result-based payment dan perdagangan karbon, ini bisa melalui internasional dan bisa dalam domestik. Perdagangan karbon sendiri bisa secara langsung maupun melalui bursa. Itu yang diatur, sehingga Perpres ini sebetulnya memberikan banyak sekali peluang untuk pengembangannya, fleksibilitas untuk pengembangannya, karena kita tahu bahwa kebutuhan masing-masing sektor itu berbeda. Setiap sektor dalam upayanya untuk mencapai target NDC punya strategi, punya peta jalan, dan juga punya kebutuhan dukungan means of implementasinya. Salah satunya adalah pendanaan. Nilai ekonomi karbon dalam hal ini bisa kita dekati sebagai yang satu sebetulnya sebagai bagian dari instrumen regulasi. Karena ini akan mendorong semua pemangku kepentingan untuk memenuhi batas atas emisi yang nanti ditetapkan. Dan yang kedua bisa kita lihat sebagai instrumen insentif. Bisa insentif positif, bisa insentif negatif. Dan dari kacamata pendanaan perubahan iklim, nilai ekonomi karbon ini menjadi peluang untuk dikenali sebagai salah satu sumber alternatif pendanaan bagi upaya-upaya dan aksi-aksi perubahan iklim. Demikian Pak Efransa, Pak Bowo, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Saya pikir ini sesuatu yang baru ya Bu ya, sesuatu yang baru. Saya hanya mau bertanya duluan sebelum Mas Bowo, dalam operasionalnya nanti ini perlu pengaturan lagi nggak? Ya, betul. Perpres ini memandatkan beberapa peraturan-peraturan turunan dalam tingkat peraturan menteri atau pedoman-pedoman. Pertama tadi, Perpres ini adalah memuat banyak norma-norma payung ya, norma-norma yang memayungi bagaimana nanti penerapan nilai ekonomi karbon dengan berbagai macam pendekatan atau tipe. Akan ada turunannya peraturan-peraturan menteri, baik itu yang dikeluarkan oleh KLHK, menteri yang memang menjadi national focal point untuk pengendalian perubahan iklim, atau menteri-menteri sektor-sektor yang menjadi penanggung jawab masing-masing sektor NDC. Dan pelaksanaannya nanti, implementasinya ini nanti akan terkoordinasi, karena di Perpres ini juga ada komite pengarah yang terdiri dari beberapa menteri-menteri yang terkait. Gitu. KLHK sendiri bersama-sama dengan KL terkait sudah mulai melakukan upaya-upaya persiapan dan penerapannya. Draft-draft atau konsep-konsep untuk turunan pengaturan Kepmennya, Permennya, pedoman-pedomannya itu sudah mulai disiapkan, dan kita akan menyegerakan karena Perpres ini memberikan batas waktu yang tidak terlalu lama untuk kami menyiapkan peraturan-peraturan turunan yang memang diperlukan untuk segera bisa mengimplementasikan peraturan Presiden. Baik, mungkin ini waktunya saya menyapa dan memberi kesempatan kepada kolega saya, Penasihat Senior Menteri, Mas Suryo Adibowo. Mas happy nggak keluarnya ini Perpres NAK ini, dan kemudian menurut Mas kira-kira ini bakal membingungkan atau sesuatu yang memang sudah ditunggu? Silakan Mas. Ya, sebenarnya terima kasih Bang. Terima kasih Bang F. Sebenarnya ini ditunggu banyak pihak. Tinggal sekarang bagaimana karena carbon pricing ini masuk mekanisme pasar. Jadi bagaimana kelembagaan yang nanti kemudian diatur oleh berbagai peraturan pemerintah
ini perlu respect to market, carbon market di dalam maupun di luar. Barangkali titipan pesan saya, kalau dia terlalu diatur dengan kelembagaan aturan policy dari pemerintah, bisa jadi ruang untuk market mechanism menjadi tidak luas geraknya. Sementara kalau terlalu terbuka, memang bisa terjadi eksploitasi yang besar, terutama pada lapisan masyarakat bawah. Nah, sehingga bagaimana menempatkan ini supaya aturan-aturan yang ada memberi ruang yang cukup untuk mekanisme pasar, sehingga orang yang mau menginvestasi atau berminat terhadap pasar karbon menjadi suatu insentif yang bagus. Kalau terlalu banyak aturan juga atau bisa jadi policy trap nantinya. Nah, itu saja Bu Ami tentu bisa tahu lebih banyak, asal mana-mana yang nanti jangan supaya menjadi counterback terhadap kebijakan yang bagus ini. Begitu Bang Efran. Ada tanggapan, Bu Dirjen? Ya, benar. Terima kasih Pak Bowo untuk pertanyaannya atau responnya. Ini juga Pak F, ini yang mungkin perlu kami juga sampaikan, bahwa sebetulnya instrumen nilai ekonomi karbon bukan instrumen baru. Kita sudah kenal dan banyak entitas-entitas di Indonesia yang juga sudah menerapkan perdagangan karbon, result based payment dan sebagainya. Yang perlu kita pahami bersama adalah kenapa kemudian kita perlu meregulasinya sekarang. Ini juga karena ada perubahan dari pengaturan di bawah protokol Kyoto kepada persetujuan Paris atau Paris Agreement. Komitmen dan kedudukan parties berbeda antara protokol Kyoto dengan persetujuan Paris. Kita masih ingat di protokol Kyoto ada Annex 1 dan non-Annex 1. Ya, di persetujuan Paris ini tidak ada. Semua punya kewajiban yang sama melalui nationally determined contribution. Jadi kalau praktek-praktek nilai ekonomi karbon yang dulu banyak sudah dilakukan, itu banyak kepada sukarela, kita bisa melakukan transaksi tanpa ada kekhawatiran bahwa kita tidak bisa memenuhi targetnya, sekarang menjadi berbeda. Indonesia, NDC itu perlu atau should be able to track and to report it. Jadi harus bisa ditelusuri dan bisa dilakukan. Dan tentu saja dalam pengaturannya, keseimbangan antara regulasi dan kemudian fleksibilitas di implementasi atau di pasarnya itu dipertahankan dan dijaga. Hal-hal yang menjadi regulasi utama adalah bahwa semua aktivitas-aktivitas perdagangan karbon, result based payment dan seterusnya yang termasuk dalam nilai ekonomi karbon perlu diregistrasi. Itu yang menjadi kewajibannya. Bagaimana nanti mereka melakukan transaksi, bagaimana mereka mengatur, itu diserahkan kepada mekanisme pasarnya. Yang diatur oleh kami atau regulasi ini yang utama adalah bahwa ini semuanya harus diregistri. Jadi melalui sistem registri nasional semua bisa dilakukan. Karena ini juga sesuai dengan apa yang sedang dibahas di artikel 6. Pada saatnya nanti transaksi antara satu parties ke parties yang lain harus ada namanya mekanisme otorisasi. Ada ITMOS, International Transfer Mitigation Outcomes dan sebagainya. Yang dilakukan melalui regulasi Perpres ini salah satunya adalah untuk memastikan bahwa kita bisa melakukan praktek-praktek yang comply atau sesuai dengan pengaturan-pengaturan di tingkat global UNFCCC, tapi juga kita bisa memfasilitasi kebutuhan berbagai macam pemangku kepentingan. Tidak hanya dunia bisnis, tapi juga masyarakat, karena untuk result based payment misalnya itu nanti akan juga banyak dimanfaatkan atau memberikan manfaat kepada para stakeholders. Terima kasih tapi Pak Bowo dan pesan dari teman-teman semuanya bahwa sekarang kan memang pemerintah bukan hanya regulator saja gitu ya, tapi kami juga adalah fungsi untuk memfasilitasi sebagai fasilitator, katalisator dan sebagainya. Dan praktek-praktek atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik, good governance yang baik, pelayanan publik yang prima itu menjadi prinsip dasar dalam nanti pengembangan semua turunan-turunan dari Perpres nilai ekonomi karbon ini. Mungkin itu Pak Bowo. Ya, Pak Mas Bowo ada yang
burning question, pertanyaan yang kira-kira perlu sekarang mendesak dijawab lagi? Saya kira belum. Saya kira Belum ada. Baik, kalau begitu saya numpang satu pertanyaan, Bu Dirjen. Ini kan artikel 6 baru mulai zooming in ya. Kita mulai bahas untuk dalam pengertian praktek negosiasi sebenarnya, dan para negosiator kita sudah bersiap di lapangan. Pertanyaannya, apa kira-kira kalau nanti hasil dari perumusan artikel 6 itu dalam detailnya ini pengaruhnya kepada NEK? Ada kemungkinan nggak? Ya, ada pengaruhnya Pak F. Mudah-mudahan suara saya masih terdengar. Jelas. Ya, ya ini ada pengaruhnya, dan sebetulnya pada saat kita melakukan perancangan dan perumusan nilai ekonomi karbon atau Perpres nilai ekonomi karbon, kita juga mencermati dan mengikuti perkembangan dan kemungkinan perkembangan hasil COP26 untuk artikel 6. Kita tentunya berharap bahwa apa yang diatur itu tadi seperti kami sampaikan, itu comply to gitu ya. Jadi sesuai dan inline dan align, baik itu kepada peraturan atau nanti pengaturan-pengaturan di tingkat global yang menjadi hasil dari negosiasi artikel 6 dan bagaimana kebutuhan di Indonesia. Kita sudah melakukan pencermatan kira-kira nanti misalnya untuk yang ITMOS misalnya, untuk yang lainnya bagaimana posisi CDM misalnya setelah ini dan seterusnya, itu sudah dipertimbangkan dalam Perpres. Dan memang Perpres ini ada beberapa norma-norma yang kita buat fleksibel, tapi juga tidak mengindahkan prinsip-prinsip tadi, akuntabilitas, transparansi, inklusif, dan berkeadilan. Sehingga mudah-mudahan apapun perkembangan hasil dari COP26 ini kita sudah antisipasi dan tidak akan bertentangan dengan, atau nilai ekonomi karbon yang akan diterapkan di Indonesia tidak akan bertentangan dengan hasil akhir pembahasan atau negosiasi artikel 6 di COP26. Baiklah, kita harus cukupkan obrolan kita pagi ini karena sangat dingin di sini. Saya hanya bisa menutup dengan mohon doa restu kawan-kawan agar para negosiator kita diberi bimbingan dan semoga perundingan berjalan dengan lancar dan apa yang menjadi tujuan cita-cita kita di Indonesia berhasil. Mohon doa restu dan mohon semua kita jaga kesehatan karena masih ada COVID di sini. Jadi kita harus tetap sehat sampai 2 minggu mendatang. Teman-teman di tanah air, jumpa lagi besok pagi di obrolan bersama Efransyah, Penasehat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 8.30 sampai pukul 9 waktu UK ya. Waktu UK, karena ada di Edinburgh. Scotland. Oke. Salam sehat dari Scotland. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam Om Swastiastu. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Yang sehat ya Mas. Ya Bu Ami. Terima kasih Pak Bo, Pak Efransyah, semua teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Nanti tanggal pamit. Siap. Sampai jumpa Pak di Glasgow. Terima kasih. Terus quit.